pergi ke orang tua, orang pintar. Itu nggak cuma satu orang, lebih dari tiga. Itu jawabannya sama. Itu karena ada teman saya yang nggak suka. Saya lagi perbaikan alat. Jadi waktu itu saya pernah didatengin kayak psikolog. Saya kalau setahu saya kayak semacam kumpulan. Kita lagi di bawah, lagi kan kita lagi perbaikan. Oh, Itu pun pas kita ada helper saya, ada mekanik saya, ada tukang jaga malam. Cuman yang lihat cuman aku doang. Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Masnya yang sudah mau datang ke sini ke Padepokan Pandu Wulung. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Oh iya, kalau boleh tahu tadi siapa yang lupa nama sampean siapa? Kita Mas Darno. Iya. Mungkin Mas Darno datang ke sini itu mungkin walaupun secara nggak langsung sekarang ini belum bisa bertemu langsung sama Master, dan mungkin apa yang akan Mas sampaikan dan mungkin ada keluh kesah apa, cerita apa, silakan sampaikan kepada saya. Sebab saya di sini salah satu tim atau kru dari Padepokan Pandu Wulung ini, dan nanti akan saya sampaikan semua masalahnya itu, keluh kesah Mas pada Master. Mungkin setelah itu Master akan menemui Mas, memberi solusi dan apa yang pemecahan masalah. Ya, yang pertama itu mungkin yang akan saya tanyakan dulu itu ke Mas itu, Mas Darno ini datang ke sini itu dengan alasan apa gitu? Monggo. Jadi aku kesini itu ingin menceritakan tentang kehidupan saya. Satu, masalah pekerjaan. Kenapa ya saya dapat kerja itu ya saya pengen lama pulang. Terus dibalik semuanya itu kenapa dan ada apa itu kan gitu. Saya pernah pergi ke orang tua, orang pintar. Itu nggak cuma satu orang, lebih dari tiga. Itu jawabannya sama. Itu karena ada teman saya yang nggak suka. Oh, jadi istilahnya dari orang pintar ataupun semacam bisa disebut kayak kiai atau apalah itu ya, yang Mas datangi dan Mas bertanya kepada beliau dan jawabannya itu sama. Jadi pernah kejadian waktu malam Jumat Kliwon. Jadi barang saya itu ibaratnya keluar dari barang saya itu dua jenis, satu bentuk cowok, satu bentuk perempuan, di batu kecil. Jadi maaf nih, jadi pas malam Jumat Kliwon dari kemaluan Mas itu keluar dua benda ya, dua buah benda, yang satu berbentuk seperti kelamin laki-laki dan yang satu lagi seperti kelamin perempuan. Kecil itu ya. Dan itu akhirnya yang membuat Mas bingung. Oke. Terus Mas tahu tempat ini itu dari siapa, Mas? Kalau boleh saya tahu. Dari bapak. Oh, dari cerita ke beliau dan beliau menyarankan untuk ke sini gitu. Iya. Oke. Terus Mas itu percaya gitu. Karena dari ceritanya teman Mas itu, dan mungkin dari cerita teman Mas itu ada yang sudah terbukti datang ke sini diberi solusi dan jalan keluarnya. Jadi Mas itu percaya bahwa Master Pandu Wulung itu bisa dibilang Master Pandu Wulung sakti gitu, bisa mengobati dan bisa memberikan solusi dan jalan keluarnya gitu. Oke. Kalau begitu untuk
kisah atau cerita yang Mas alami, mau Mas ceritakan semuanya, silakan monggo ceritakan sekarang. Dan itu kejadiannya di mana? Ya monggo silakan. Oke, nanti semua cerita dan keluh kesah Mas ini akan saya sampaikan kepada Master. Monggo, silakan. Jadi Pak, setiap di pekerjaan tuh orang yang saya percayai, saya teman, itu malah sebaliknya enggak yang saya dugai. Jadi kadang-kadang saya berpikir, masa iya nasib aku enggak seberuntung orang lain. Oh, jadi seolah-olah tuh Mas itu berpikir dan berbicara dalam hati, kenapa nasib aku kok begini, tidak seberuntung orang lain. Sedangkan Mas di situ bekerja pun secara nggak langsung membantu orang dengan merekrut teman-teman Mas. Iya. Monggo. Ceritain aja ke saya, nggak apa-apa, nggak usah malu lah istilahnya ke saya, monggo. Nanti akan saya sampaikan semua keluh kesah Mas ini kepada Master, karena Master beliau sekarang sedang ada di ruangan khusus sedang berdoa meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada leluhur, karena sebelum Mas kesini kemarin itu ada saudara kita juga yang datang dari jauh minta pertolongan. Monggo Mas, silakan cerita. Ya jadi begini, kalau saya sama adik saya kan sama kerjanya bawa alat juga, tapi setiap ada pekerjaan itu terlalu dihalangi sama ya teman dekat saya itu. Jadi seolah-olah kayak orang tuh melihat saya mah pada gimana ya, seolah-olah saya tuh nggak dipandang sama komando. Itu dipandang pun waktu pertama ikut, lalu setelah berapa minggu kemudian itu udah langsung dipegang uang. Jadi makanya itu sini mau minta pertolongan, posisinya gimana kayak orang-orang cari kerjaan masa kalau saya kan juga punya tanggung jawab anak istri. Oke. Jadi waktu Mas kerja itu awal-awal sih saya apa namanya, atasan Mas ya, baik itu bos atau Iya. komandor, itu biasa lah ke Mas gitu ya. Iya. Tapi setelah beberapa hari Mas kerja, walaupun Mas kerja secara profesional sesuai istilahnya apa ya, SOP-nya Iya. gitu, cuma beberapa hari kemudian seolah-olah diabaikan gitu. Iya. Karena mungkin pikiran Mas itu ada pengaruh dari luar atau gimana? Pengaruh dari luar itu saya pernah, itu tadi yang saya bilang, katakan aku pernah pergi ke orang tua, jawabannya gitu, karena ada yang mainnya main belakang. Jadi seolah-olah tuh kayak aku ditutupin, jadi nggak bisa dilihat sama orang tuh. Kalau mana saya tuh kayaknya gimana. Ini selain itu mungkin ada di waktu Mas kerja, entah itu di mana ya, saya mungkin kan nggak tahu Mas kerjanya di mana aja lah. Pernah nggak istilahnya dalam waktu Mas kerja itu Mas itu kayak seolah-olah melihat sesosok apa yang mengganggu Mas gitu? Kalau waktu di pekerjaan saya pernah waktu di tambang batu. Jadi waktu itu di sore hari ya sekitar jam mau isya lah, habis maghrib itu kan saya lagi perbaikan alat. Jadi waktu itu saya pernah didatengin kayak kok saya, kalau setahu saya kayak semacam kuntilanak Datang itu. Iya, dia duduk di awan. Itu alat berat gitu Mas ya? Iya, Apa semacam kayak heksa gitu? iya, Oh, Mas operator itu. iya. Jadi waktu itu dia datang terus dia duduk di
kalau saya bilang tuh di tangan mak. Oh ya, yang tempat targetnya itu ya. Ya. Itu cuma diam, cuma main tuh cuma diam, nggak ketawa nggak apa. Dia duduk, kakinya tuh berayun gitu. Cuman dia nggak ketawa. Cuma ngeliatin mas aja. Liatin. Itu mas posisi kerjanya itu lagi duduk di bawah atau di dalam ruangan apa? Ruang operatornya itu. Kita lagi di bawah, kita lagi perbaikan. Oh. Itu pun pas kita ada helper saya, ada mekanik saya, ada tukang jaga malam. Cuman yang lihat cuman aku doang. Jadi yang ngeliatnya cuma mas. Yang lain tuh nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Waktu mas ceritain pun nggak ada yang percaya itu. Aku cerita pun mereka nggak ada yang percaya. Kata tukang jaga malamnya pun, orang aku yang di sini udah berpuluhan tahun aja nggak pernah lihat tentang kayak itu, kata dia. Tapi aku penasaran kenapa sih didatangi, cuman aku doang yang lihat. Selain makhluk yang seperti apa kuntilanak itu, ataukah ada sosok-sosok makhluk lain gitu yang belum mas? Berarti hanya itu ya. Iya. Cuman itu dia ganggu nggak itu ke pekerjaan mas itu? Enggak, dia nggak ngeganggu sih, enggak. Cuman dia datang, begitu datang cuma duduk doang, cuma ngayunin kaki. Tapi setelah berapa hari kemudian alat saya kan jadi beres. Kalau nggak salah 4 hari kemudian tuh alat saya trouble lagi, rusak lagi, benerin lagi. Jadi berapa hari rusak lagi terus. Saya pernah datang ke orang tua, itu jawabannya kayak gitu, ada yang mainin dari belakang. Oh jadi mungkin sosok yang mas lihat seperti kuntilanak itu mungkin kiriman mungkin ya. Iya. Oh jadi mungkin dari orang pintar yang mas datengin itu biar bilang ada yang nggak suka sama mas main dari belakang, mungkin ngirim itu mungkin. Iya. Sampai sekarang pun saya belum dapat pekerjaan. Setelah saya keluar dari lokasi, jadi seakan-akan tuh saya itu ada yang halang-halang. Jadi setiap mas mencari kerjaan itu susah. Nanya-nanya sampai sekarang saya hampir 2 bulan nggak pernah kerja. Yang kerja malah ping saya. Yang kerja malah istri mas. Iya. Ya semoga aja dari Master Pandu Bolong nanti ada solusinya dan ada jalan keluarnya. Dan mungkin ya saya paling cuma bisa mengingatkan ke mas ya. Iya. Misalkan nanti mas disuruh, misalkan disuruh seperti puasa sama master ya, puasa sebelum puasa mungkin disuruh mandi dulu terus melakukan ritual itu puasa dan malamnya berdoa, itu kira-kira mas siap nggak? Ya siap. Oke, kalau Saya misalkan ingin sewajarnya orang baru mau tahu saya mendapat kerjaan iya, ya karena saya punya tanggung. ya saya paham itu sebagai seorang lelaki kepala rumah tangga kita bertanggung jawab dengan keluarga kita ya mas ya. Jadi ya saya saranin gitu, kalau misalkan nanti Master Pandu Bolong itu nyuruh mas puasa misalkan, puasa dan malamnya berdoa gitu kan, nah itu saran saya mas lakukan, karena bukan apa-apa, itu buat mas juga gitu kan. Yang penting mas niatnya niat satu buat diri mas juga, dan yang kedua itu buat keluarga mas gitu ya. Jadi semoga aja nanti dari Master Pandu Bolong memberikan solusinya dan jalan keluarnya gimana tuh tinggal mas ikuti aja itu. Ya saran saya itu tadi, kalau misalkan master nyuruh mas misalkan wah untuk membersihkan diri mas dari gangguan-gangguan yang apa gitu kan, mas misalkan disuruh puasa
jalani aja. Kalau emang kan Mas tadi saya tanya ke Mas sebelumnya, Mas yakin nggak? Mas yakin gitu. Yakin dengan Master Pandu Wulung, bahwa Master Pandu Wulung itu bisa membantu kan. Jadi ya pesan saya itu, Mas. Oke, itulah. Nah ini beliau udah hadir di sini. Silakan Mas kalau mau mengucapkan apa, ya istilahnya dikasih masukan apa gitu. Nah, tinggal Mas misalkan harus disuruh melakukan puasa atau apa, ya monggo. Monggo silakan Mas. Baik, Mas siapa tadi? Mas Darno. Mas Darno ya. Baik Mas Darno. Adapun yang terjadi dalam diri panjenengan itu memang ada satu gangguan ya, satu gangguan yang saya dari tadi mendengar dan menganalisa itu merupakan suatu gangguan yang termasuk apa ya, termasuk ini menyerang panjenengan dengan cara yang tidak baik atau menggunakan dengan cara yang apa ya, semacam kayak guna-guna lah, semacam itu, mencoba menyerang kehidupan panjenengan ya kan. Mungkin juga nggak senang dengan kebahagiaan panjenengan, tapi semua itu nanti bisa kita selesaikan ya. Jadi nanti kita kasih minyak aura weton saja dong ya. Minyak aura weton ini nanti disuruh mandi pakai aura weton ya. Jadi nanti wetonnya apa dipuasain ya, seperti yang dikatakan tadi, tapi mandinya pakai minyak aura weton untuk menghilangkan sengkolopati dan segala energi negatif yang ada di dalam tubuh panjenengan ya. Dan tadi juga sudah mengkonsumsi air Saripati Wijaya Kusuma. Lanjutkan saja minumnya, nanti kalau merasa lebih baik bisa datang kembali lagi ya. Seperti itu dulu sementara. Ya, buat Mister Pandu, saya sepakat mengucapkan terima kasih karena saya datang ke sini, dikasih solusi dan saya udah dibantu dan dikasih solusi karena kuatnya, mudah-mudahan selesai dan beres. Oke, mudah-mudahan panjenengan diberikan jalan terbaik dan mudah-mudahan panjenengan ini selalu terhindar dari segala macam mara bahaya, dan saya doakan panjenengan bersama istri panjenengan menjadi keluarga yang kuat ya, keluarga yang nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Siap. Terima kasih Kang Mas sudah memberikan cerita tentang kehidupan panjenengan, dan mudah-mudahan laskar Pandu Misteri dan laskar Pandu Wulung juga akan mendoakan yang terbaik buat panjenengan dan istri. Tetap semangat dan berjuang terus Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap.